Oke, halo teman-teman semuanya. Di depan kita udah ada contoh soal ya. Dimana contoh soal ini kita bakal sekalian belajar nih, gimana sih caranya kita nentuin persamaan laju reaksi. Di video sebelumnya kita udah belajar ya tentang hukum laju reaksi itu seperti apa sih ya. Nah, dari hukum laju reaksi kita kan mengetahui ya bahwa setiap reaksi kimia itu pasti persamaan laju reaksinya itu sama dengan K dikali konsentrasi reaktan A di pangkat order reaksinya dikali konsentrasi B pangkat order reaksinya dikali konsentrasi C pangkat order reaksinya, dan seterusnya sampai semua reaktannya udah masuk ke perkalian ini seperti itu. Nah, yang kalian pelajarin di SMA itu biasanya yang ada reaktannya cuma ada 2 gitu ya. Nah, jadi persamaan laju reaksinya seperti ini teman-teman. Oke, nah caranya gimana sih Kak buat kita bisa menentukan persamaan laju reaksi gitu. Nah, untuk menentukan persamaan laju reaksi, ada beberapa nilai yang perlu kalian tahu nih teman-teman. Yang pertama si K ini, ya. Si K ini kan dia konstanta ya, yang mana di suhu tertentu nilainya bakal ya segitu-segitu terus untuk satu reaksi kimia yang sama. Jadi ini kalian harus cari nih si K ini yang pertama. Kemudian yang M ini kalian harus cari juga, dan yang N ini, ya. Ini semua bisa dicari nih nilainya, ya. Cari. Nah, cara carinya gimana? Melalui percobaan, teman-teman. Nah, contoh percobaan menentukan persamaan laju reaksi ini seperti yang terpapar di depan kalian nih, teman-teman. Ya, di sini ada tabel yang berisi 3 percobaan ya, dimana di percobaan ini kita mau nentuin nih persamaan laju reaksi dari reaksi ini tuh seperti apa sih ya. Jadi R sama dengan K berarti kan dikali konsentrasi reaktan 1. Reaktan 1 kan I- ya. Yang ini dipangkat order reaksi terhadap I- dikali konsentrasi reaktan yang kedua yaitu S2O8. Ya, jadi konsentrasi S2O8 2-. Pangkat order reaksinya dia. Nah, ini kita harus cari nih K-nya berapa, M-nya berapa, dan N-nya berapa. Oke. Nah, di data percobaan ini teman-teman, ini sebenarnya sengaja nih ya. Jadi untuk kita menentukan order reaksi itu kita perlu data percobaan yang modelannya seperti ini, dimana ada untuk satu spesi ya, misalkan I- ini bakal ada 2 percobaan yang konsentrasinya dia sama, terus yang satunya lagi dia berbeda. Oke. Begitupun yang S2O8 2- bakal ada 2 percobaan yang ini konsentrasinya disamain dan konsentrasi yang satunya lagi dibedain. Nah, ini ada alasannya nih teman-teman, kenapa dia dibedain seperti ini. Oke. Supaya kalian lebih paham ini kenapa dibedain seperti ini, kita masuk nih ke cara nentuinnya. Ada 3 langkah teman-teman untuk kita bisa nentuin persamaan laju reaksi. Langkah yang pertama itu kalian bagi R di percobaan 1 dengan di percobaan 2. Nah, kemudian langkah kedua kalian bagi R di percobaan kedua dan di percobaan ketiga. Ini BTW kalau masih bingung, R ini seperti yang udah kita pelajarin di video-video sebelumnya berarti laju reaksi ya. Gitu. Jadi R1 ya berarti laju reaksi di percobaan 1, yaitu sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 dan seterusnya. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga yang terakhir kita cari K. Seperti itu. Nah, ini langkah 1 dan kedua ini buat apa sih Kak? Ini kenapa kita harus membagi seperti ini? Karena dengan kalian membagi seperti ini teman-teman, kalian nanti bakal memperoleh order reaksi dari masing-masing reaktan ini gitu. Untuk langkah pertama ini nanti kita bakal dapat order reaksi dari S2O8 2- teman-teman ya. Sedangkan untuk yang langkah kedua ini kita bakal mendapatkan order reaksi untuk I- seperti itu. Nah, gimana nih kok bisa kita dapat order reaksi ini dari membagi doang? Nah, idenya seperti ini teman-teman. Nah, langkah pertama kita kan mau membagi R1 dan R2 ya. Nah, R1 itu kan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Sedangkan R2 itu 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini kalau kita ubah, dia bakal sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 4 ya. Ingat sifat eksponen teman-teman. Makanya aku bilang di video-video awal banget,
kalian harus ngerti matematika. Kalau matematikanya nggak bagus, susah banget mau belajar kimia, ya. Nah, setelah kalian memperoleh ini, ya, notasi ilmiah yang sama nih ya, sama-sama 10 pangkat minus 4, baru deh kalian coba bagi, ya. Ketika kalian bagi bakal lebih gampang nih. Nah, berarti R1 per R2 nya itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 kali 10 pangkat minus 4. Kan seperti itu ya. Nah, ingat juga teman-teman bahwa R1 ini kan pasti sama dengan sebentar. Ini udah gua geser ke bawah dikit ya. Nah, R1 itu pasti sama dengan K dikali konsentrasi I minus di keadaan 1. Ini gue tulis hitam deh. K dikali konsentrasi I minus, ya, di keadaan 1 pangkat M kali konsentrasi S2O82 minus di keadaan 2 kan, di pangkat N. Kan pasti kalau kita masukin nilai-nilai yang ini, perhatiin ya, ini dan ini, itu kita bakal memperoleh R1 teman-teman, seperti itu. Nah, untuk R2 kita bisa peroleh dengan K dikali konsentrasi I minus di keadaan 2 kan, di pangkat M dikali konsentrasi dari S2O82 minus di keadaan 2 pangkat N. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi ini kalian bisa samakan nih nilainya. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 10 kali 10 pangkat minus 4, ini pasti bakal sama dengan K dikali konsentrasi I minus di keadaan 1. Di keadaan 1, ya, maksudnya di percobaan 1 ya. Di percobaan 1 si I minus ini konsentrasinya 0,01 gitu kan. Nah, ini kalian masukin nih. Jadi 0,01 pangkat M dikali konsentrasi dari S2O8 minus 2 minus di keadaan 1. Nih kok 2 ya ketulisnya, sorry. Nah, S2O82 minus di percobaan 1 itu sebanyak 0,01 molar. Nah, ini di pangkat order reaksinya, di pangkat N, seperti itu. Nah, begitupun untuk laju reaksi di percobaan kedua, ya, kalian substitusi nilai-nilai ini nih, ya. Konsentrasi I minus di percobaan kedua itu 0,01 juga ya, di pangkat M, dikali konsentrasi dari S2O82 minus di keadaan percobaan kedua, yaitu 0,02 gitu. Ini di pangkat M. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, ini jadinya bisa kita coret nih, satu nih. Yang ini K sama K, karena kan nilainya pasti sama kan. Ini percobaan 1, 2, 3, ini suhunya sama semua nih. Nah, 0,01 pangkat M pasti sama dengan 0,01 pangkat M gitu kan. Jadi ini kita coret nih. Order reaksinya itu nggak bakal berubah teman-teman. Nah, inilah alasan kenapa tadi yang konsentrasi I minus sama S2O82 minus ini masing-masing disamain teman-teman. Yang I minus ini sengaja ada 2 yang disamain supaya nanti ketika kita bagi, mereka bakal hilang. Sehingga yang tersisa tinggal si ini doang nih. Nah, kalau yang tersisa tinggal ini, kita bisa mencari N-nya teman-teman. Gimana nih cara cari N? Nah, untuk mencari N, nih aku tulis di bawah sini ya. Ini kita sederhanain dulu nih yang ini nih. Nah, ini kalau kalian sederhanain, ini kan 10 pangkat minus 4-nya bisa kita coret ya. Ini hilang. Nah, 5 per 10 itu kan sama dengan 1/2 kan. Jadi 1/2 itu sama dengan 0,01 dibagi 0,02. Nah, masing-masing ini kan di pangkat N nih. Ingat sifat eksponen bahwa N-nya bisa kita keluarin seperti ini kan. Sehingga kita bakal memperoleh 1/2 itu sama dengan 0,01 dibagi 0,02 itu kan sama dengan 1/2 ya. Jadi 1/2 di pangkat N. Seperti ini. Nah, kesimpulannya kalian bakal memperoleh N itu sama dengan 1 teman-teman ya. Ini gampang kok kelihatannya. 1/2 di pangkat berapa supaya kita bisa memperoleh 1/2 gitu ya, berarti di pangkat 1 gitu kan. Nah, dapat deh N. Nah, jadi tujuan kita di langkah 1 tuh seperti itu. Nah, jadi order reaksi untuk S2O82 minus itu sama dengan 1. Jadi N sama dengan 1. Ini disimpan dulu seperti itu. Lanjut deh ke langkah kedua. Nah, di langkah kedua teman-teman, itu kita membagi R2 dan R3 gitu ya. Jadi R2 per R3 ini bakal sama dengan tadi, sama logiknya.
K dikali konsentrasi I minus di percobaan kedua pangkat order reaksinya dikali konsentrasi dari S2O8 2 minus pangkat order reaksinya. Order reaksinya tadi kan kita peroleh sebanyak 1 gitu ya. Jadi di pangkat 1 di percobaan kedua. Seperti itu. Ya, ini semua kita bagi dengan K dikali konsentrasi I minus di keadaan 3 di percobaan 3 di pangkat M dikali konsentrasi S2O8 2 minus pangkat 1 di percobaan ketiga, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini kalian tinggal substitusi aja nih nilainya ya dari tabel percobaan yang ini nih ya. Ini aku substitusiin. Nah, kita bakal peroleh 10 pangkat minus 3 per 10 pangkat minus 3 itu bakal sama dengan, nah, K-nya bisa kita coret ya. K-nya hilang. Terus yang S282 minusnya ini bakal hilang juga. Kenapa? Karena nilainya disamain kan. Ini sama-sama 0,02 nih. Lihat. Di percobaan 2 sama percobaan 3. Nah, jadi kita coret aman aja. Sehingga di akhir kita tinggal memperoleh konsentrasi I minus di percobaan kedua ya. Yang mana konsentrasi I minus di percobaan kedua itu kan sama dengan 0,01 ya. Jadi 0,01 pangkat M dibagi konsentrasi I minus di percobaan ketiga 0,02 di pangkat M. Seperti itu ya. Nah, ini kita terusin, kita bakal peroleh 1 itu sama dengan 0,01 per 0,02, M-nya kita keluarin. Nah, 0,01 per 0,02 itu kan sama dengan 1/2 ya. Jadi 1 sama dengan 1/2 pangkat M. Nah, 1/2 pangkat berapa yang dapat 1? Nah, itu kan kalau misalnya ingat ya, di matematika A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1, teman-teman. Jadi pasti kalau dapatnya 1 itu pangkatnya adalah 0. Kecuali kalau A-nya sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita bisa simpulin M-nya sama dengan 1. Dapat deh order reaksi untuk I minus. Kok 1? 0 ya, maaf. M sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bisa tulis ulang nih teman-teman persamaan reaksinya. R sama dengan K dikali konsentrasi I minus pangkat 0. Konsentrasi I minus pangkat 0 kan berarti 1 kan. Jadi kita nggak usah tulis. Nah, yang tersisa jadinya konsentrasi S2O8 2 minus pangkat 1 gitu kan. Nah, inilah persamaan laju reaksi yang kita peroleh sampai di langkah kedua. Kita belum mendapat K-nya nih. Tapi dari langkah 1 sampai langkah kedua kita udah bisa simpulin teman-teman. Mana nih yang lebih ngaruh terhadap laju reaksi? I minus atau yang S2O8 2 min? Jelas ya. S2O8 2 minus itu lebih berpengaruh ya ke perubahan laju reaksinya gitu. Yang I minus bahkan gak ada pengaruhnya sama sekali teman-teman, karena order reaksinya 0. Jadi ingat ya, kalau misalnya kalian ketemu sama zat yang order reaksinya 0, itu berarti sih zat tersebut gak ngaruh ke laju reaksinya ya. Dia perubahan konsentrasi I min tuh gak bakal merubah laju reaksinya teman-teman ya. Jadi kalau kalian konsentrasi I minnya juga gede pun, misalkan 10 nih, ini di keadaan 1, terus di keadaan 2 jadinya 15 gitu. Ini nggak bakal ngaruh teman-teman, nggak bakal merubah laju reaksinya secara meaningful gitu. Langkah terakhir kita tinggal mencari K-nya teman-teman ya. Ini tadi langkah terakhir itu kita mencari konstanta laju reaksinya. Nah, untuk mencari konstanta laju reaksi caranya gimana? Gampang aja, kalian pilih ya. Ini dari 1 dari 3 percobaan ini, kalian pilih yang mana aja. Terus kalian substitusi nilai-nilai dan nanti kalian bakal memperoleh persamaan aljabar teman-teman. Nanti kalian bisa dapat nilai K-nya dari situ. Contoh misalkan aku pilih percobaan pertama ya. Nah, di percobaan pertama itu kan R1 pasti sama dengan K dikali konsentrasi S2O8 2 minus pangkat 1 gitu kan. Nah, ini konsentrasinya di yang dari percobaan 1 gitu kan. Nah, laju reaksi di percobaan 1 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4. Dan konsentrasi dari ion S2O8 2 minus itu 0,01 molar. Nah, jadi
5 dikali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan K dikali 0,02 molar, seperti itu. 0,01 ya. 0,01 molar gitu. Nah, K-nya berarti sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya persamaan laju reaksinya itu adalah R sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 dikali konsentrasi S2O82 minus pangkat 1 gitu teman-teman. Bisa dipahamin ya. Wajar sebenarnya kalau pertama-tama kalian lihat agak sulit gitu ya, cuman aku yakin kalau semakin banyak kalian latihan untuk hukum laju reaksi ini bakal lebih kebayang lah untuk cara ngerjainnya. Ini stepnya memang agak panjang, cuman intinya dibagi menjadi 3 ini aja teman-teman ya. Untuk konsepnya mungkin gak bakal terlalu rumit ya buat dipahamin ya, dibanding video-video kita sebelumnya itu sebenarnya agak rumit tuh. Wajar banget kalau kalian pusing, tapi untuk hukum laju reaksi ini lebih ke banyakin soal latihan aja teman-teman ya. Untuk konsepnya aku yakin kalian udah pada paham semua.